Hei sobat-sobatku, balik lagi bersama dengan Bang Sob ini. 3 hari kita nggak ketemu ya. Bang Sob udah kangen berat nih sama komen-komen kalian. Gimana? Kalian kangen nggak sama Bang Sob? Hihi. Di sini Bang Sob mau bawain spoiler dari Battle Through the Heaven atau disingkat dengan BTTH. Mungkin sudah banyak sobat-sobatku yang mengikuti cerita Donghua keren satu ini, di mana pengarangnya adalah orang yang sama dengan membuat cerita dari Lindong. Dan untuk konten satu ini, Bang Sob mau fokus saja dengan spoiler versi novelnya. Jadi untuk Donghuanya, kalian bisa lihat di Google, atau kalau mau yang berbayar ya di WTV. Kemarin Bang Sob udah mempelajari novel dan juga Donghuanya. Ternyata versi Donghua itu kadang diambil 7 bab, kadang juga ada yang diambil 3 bab saja, kadang juga ada yang diambil 5 bab saja. Jadi karena Bang Sob fokus ke spoiler versi novel saja, kedepannya mungkin akan ada perbedaan dengan Donghuanya, baik dari segi karakter ataupun dari cerita, karena biasanya versi Donghua tidak dibuat sedetail dengan versi novel, dan hanya diambil dari inti-intinya saja, karena membuat animasi itu jauh lebih susah daripada membuat novel. Kita langsung bahas spoiler BTTH Season 5 episode 64. Gak usah banyak Bang Ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di cerita episode 63 sebelumnya telah diperlihatkan bahwa Xiaoyan melakukan pengasihan kultivasi untuk naik level Donghuang bersama dengan Xian di pulau rahasia milik dokter peri kecil atau Xiao Yixian di bawah perlindungan dari Tante Medusa. Namun tiba-tiba saja sang tante cantik nan montok ini mendapatkan pesan rahasia yang sangat penting dari suku manusia ularnya. Hal ini membuat Tante Medusa tidak bisa tinggal lebih lama untuk menunggu kultivasi dari Xiaoyan dan juga Xian. Beberapa bulan kemudian, pada akhirnya Xiaoyan berhasil menembus ke level Donghuang. Dia pun mencoba kekuatan ini dengan mata spiritual api putih yang ada di dahinya. Tidak disangka, penglihatan dari Xiaoyan ini malah memasuki aula jiwa, dan dia melihat gurunya Yaolou telah dikurung di tempat itu. Setelah Xiaoyan berkata apakah ini adalah aula jiwa, tiba-tiba saja ruang yang ada di hadapannya pun mulai berfluktuasi. Dalam sekejap saja, ruang itu pun langsung meledak seperti sebuah cermin, yang akhirnya sisa-sisa kekuatan spiritual dari seorang Xiaoyan kini telah kembali ke dalam tubuhnya. Xiaoyan pun kini kembali membuka matanya. Keringat dingin telah menutupi seluruh dahinya, dan tatapan mata dari Xiaoyan mengandung sebuah kejutan yang sangat besar. Dia tidak pernah bisa menyangka bahwa tempat yang dia lihat sebelumnya merupakan aula jiwa yang telah mengurung gurunya Yaolou. Di dalam goa ini sendiri, suara nafas dari Xiaoyan terasa cukup cemas. Beberapa saat kemudian, dia pun akhirnya pulih secara bertahap. Xiaoyan pun menyeka keringat dingin yang ada di dahinya, yang kemudian dia berpikir bahwa sesuatu yang barusan dilihat sepertinya memang benar-benar aula jiwa yang misterius. Dan Xiaoyan bisa memasuki tempat itu serta mengintipnya adalah karena jejak api spiritual yang ditinggalkan oleh gurunya Yaolou di dalam tubuh Xiaoyan. Sementara roh menakutkan yang telah muncul di tengah ruang yang hancur, seharusnya dia adalah penjaga dari aula jiwa ini. Dan Xiaoyan tidak yakin apakah dia adalah pimpinan dari aula jiwa atau bukan. Bagaimanapun yang Xiaoyan tahu, meskipun kekuatannya telah meningkat, namun dia masih bukan tandingan dari para ahli misterius dari aula jiwa. Hal ini membuat Xiaoyan kemudian bergumam dengan pelan. Aula jiwa ini memang memiliki banyak orang kuat. Dari penampakan roh menakutkan tadi, kemungkinan bahkan pelindungmu tidak bisa dibandingkan dengannya. Setelah berkata seperti ini, Xiaoyan pun menghela nafas yang panjang dengan lega. Setidaknya dia telah mengetahui bahwa gurunya Yaolou memang masih hidup. Memikirkan hal ini saja, Xiaoyan pun segera melemparkan tinju sambil mengatakan, "Guru, tunggu muridmu ini datang dan menyelamatkan dirimu." Setelah berkata seperti ini, Xiaoyan pun berdiri dari tempat duduknya dan dia menghirup nafas dalam-dalam. Energi Douqi yang ada di dalam tubuhnya kini telah mengusir rasa dingin yang tersisa di dalam hati Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan telah menjadi elit asli tingkat Donghuang di usia yang masih sangat muda. Selama dirinya diberi waktu yang cukup, maka Xiaoyan percaya bahwa lain kali jika dirinya bertemu dengan roh menakutkan dari dalam aula jiwa, dia pasti bisa melawan orang itu. Tubuh dari Xiaoyan secara perlahan berjalan menuju pintu keluar, yang kemudian telapak tangannya menyentuh pada batu besar yang telah menutupi pintu gua ini. Tiba-tiba saja Xiaoyan berkata, "Hancurkan!" Dan akhirnya, dar!
Batu yang telah menutupi gua kini telah dihancurkan dalam sekejap saja oleh Xiaoyan. Setelah keluar dari dalam gua ini, Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan sekali lagi melihat matahari telah bersinar dengan terang. Dia merentangkan kedua tangannya dan membiarkan sinar matahari yang cukup hangat menyinari tubuhnya kali ini. Hal itu membuat Xiaoyan merasa cukup rileks. Tatapan mata dari Xiaoyan menyapu dalam lembah ini, dan tiba-tiba saja tatapan mata itu berhenti pada kepompong berwarna ungu yang cukup besar. Karena itu merupakan kepompong dari Xian. Meskipun Xiaoyan sebelumnya sudah mengetahui dengan menggunakan mata spiritualnya, namun kali ini dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sendiri setelah melihat dengan mata kepalanya. Menurut Xiaoyan, benar-benar sesuatu yang cukup sulit bagi seorang Xian untuk bisa naik tingkat. Detik berikutnya, Xiaoyan pun mengangkat alisnya lalu berkata, "Di mana Cailin? Apakah dia telah pergi?" Tiba-tiba saja tatapan mata dari Xiaoyan melihat sebuah gulungan yang ada di atas batu besar. Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan menyedot gulungan itu menuju tangan dari Xiaoyan. Secara perlahan dia membukanya, yang kemudian membuat Xiaoyan mengerutkan keningnya dengan penuh perhatian sambil mengatakan, "Sebenarnya sesuatu telah terjadi pada ras manusia ular. Namun, menurut apa yang dia tulis, dia akan kembali lagi setelah menyelesaikan masalah itu. Jangan bilang bahwa hingga detik ini dia masih belum bisa menyelesaikannya." Ekspresi raut wajah Xiaoyan segera berubah ketika dia memikirkan hal ini. Bahkan dengan kekuatan Medusa, dia tidak bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Tampaknya masalah yang telah dihadapi oleh ras manusia ular kali ini memang cukup merepotkan. Xiaoyan pun segera menyimpan gulungan milik Cailin ke dalam cincin penyimpanannya. Detik berikutnya, tatapan mata Xiaoyan melihat pada kepompong ungu, dan dia menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Lupakan saja, izinkan aku untuk melindungimu saat ini. Jika tidak, maka aku juga tidak merasa nyaman untuk meninggalkanmu. Secara kebetulan, aku juga baru saja naik ke tingkat Dongguang dan masih perlu banyak waktu untuk melatih Doqi di dalam tubuhku." Setelah berkata seperti ini, tubuh dari Xiaoyan pun melompat ke atas batu yang besar sebelum akhirnya dia mengambil posisi duduk dan secara perlahan menutup matanya. Meskipun Xiaoyan mengetahui bahwa saat ini Medusa memiliki sebuah masalah yang serius, namun dirinya tidak segera menyusul ke tempat Medusa. Sebaliknya, Xiaoyan menjaga Xian sampai dirinya berhasil melakukan kultivasi, dan hal ini juga akan digunakan oleh Xiaoyan untuk membiasakan diri dengan Doqi di dalam tubuhnya yang tiba-tiba saja melonjak. Waktu pun terus berjalan. Suasana di dalam lembah ini sekarang lebih hidup jika dibandingkan sebelumnya, dan suasana seperti ini secara alami berasal dari suara tubuh Xiaoyan yang sedang melatih Doqi di dalam tubuhnya. 1 bulan pun telah berlalu. Kepompong milik Xian pada akhirnya berhenti beraktivitas. Hal itu telah membuat sebuah perubahan. Ketika melihat hal ini, membuat Xiaoyan merasa cukup senang. Dia bisa melihat segel yang ada di permukaan kepompong kini telah menjadi semakin padat, dan ada garis-garis retakan yang samar-samar telah menyebar. Xiaoyan pun memprediksi sepertinya tidak akan lama lagi Xian akan segera keluar dari kondisi kepompongnya. Dengan cepat saat ini Xiaoyan terbang ke udara dan tangannya segera membentuk sebuah segel yang cukup rumit. Ketika Xiaoyan telah menyelesaikan segelnya, beberapa bayangan pun pada akhirnya telah muncul, dan ekspresi di raut wajah Xiaoyan kini telah berubah menjadi sangat serius. Bahkan beberapa keringat kini telah muncul di dahi dari Xiaoyan. Kelelahan Doqi akibat segel yang dia bentuk adalah sesuatu yang cukup menakutkan. Tidak lama kemudian, Xiaoyan pun segera berteriak, "Segel membalik ke lautan!" Setelah berkata seperti ini, tangan dari Xiaoyan pun didorong ke arah langit, dan sebuah Doqi yang agung kini telah melonjak. Lapisan-lapisan cahaya hijau saat ini telah berubah menjadi sebuah energi yang cukup menakutkan. Hal itu dengan cepat melilit tangan dari Xiaoyan, dan detik berikutnya ada sebuah jejak tangan sebening kristal yang tiba-tiba saja melesat. Jejak tangan ini sangat indah, namun ada energi yang sangat menakutkan di dalamnya, bahwa udara yang dilewati oleh jejak tangan ini akan menjadi sangat terdistorsi. Hal itu akhirnya bertabrakan
Dengan lapisan kunci spasial yang ada di langit, suara ledakan yang sangat keras pun terdengar, dan sebuah angin liar tiba-tiba saja menyebar dengan cara yang sangat menakutkan. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dengan panjang, lalu berkata dalam hati, menjadi segel kedua dari keterampilan segel dewa, kekuatan dari segel membalik lautan sebenarnya memang lebih kuat daripada segel gunung yang terbuka, dan itu memang layak menjadi teknik Dou yang sangat kuat yang mengharuskan seseorang Dou Huang elit untuk melatihnya. Xiaoyan sebenarnya telah melatih teknik ini dalam waktu 2 bulan, dan dia benar-benar terfokus dengan keterampilan segel dewa. Meskipun ini adalah pertama kali Xiaoyan bisa melepaskannya, dan itu masih tidak sempurna, namun sebenarnya masih memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, dan akan menjadi tidak terbayangkan jika Xiaoyan benar-benar bisa melatihnya sampai mencapai tahap penguasaan penuh. Detik berikutnya Xiaoyan mengepalkan tangannya dan dia bergumam dengan pelan, sepertinya aku harus berlatih dengan benar jika aku bertemu dengan elit Douzong di masa depan. Segel pembalik lautan ini mungkin bisa mencapai hasil yang sangat mengejutkan. Setelah berkata seperti ini, Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah langit sebelum akhirnya dia tertawa dengan pelan dan kembali berkata, ini sudah semakin larut, kurasa pelatihanku cukup sampai di sini. Xiaoyan pun segera melompat ke arah bawah, dan tiba-tiba saja lembah ini bergetar dengan hebat. Hal itu membuat Xiaoyan terkejut, dan tatapan matanya melihat pada kepompong Xian yang masih berada di tengah-tengah lembah. Sebenarnya, kepompong itu memancarkan cahaya yang sangat terang dan juga kuat. Di dalam keterkejutannya ini, Xiaoyan pun segera mengatakan, apakah sebenarnya Xian telah berhasil naik level? Detik berikutnya garis retakan yang telah menutupi kepompong dari Xian pada akhirnya pecah. Banyak sinar cahaya ungu kini telah keluar dari dalamnya, yang kemudian melesat ke arah langit. Dan untungnya masih ada kunci spasial yang tersisa untuk memblokir cahaya ungu milik Xian ini. Jika tidak, maka aktivitas yang tidak biasa ini pasti akan menarik banyak perhatian. Pada akhirnya, lapisan demi lapisan cangkang kepompong besar tiba-tiba saja terlepas. Sebuah pilar cahaya ungu kini telah benar-benar melesat ke arah langit, sebelum akhirnya sekali lagi bertabrakan dengan kunci spasial. Dan hal ini memancarkan sebuah riak satu demi satu. Tatapan mata dari Xiaoyan melihat tajam pada pilar cahaya ungu yang benar-benar besar. Di dalamnya, secara samar-samar Xiaoyan bisa melihat sosok manusia yang telah telanjang, dan hal itu tampak memiliki pesona magis yang luar biasa. Rambut panjangnya berwarna ungu, penampilan tubuhnya benar-benar indah, dan dia adalah seorang gadis dewasa. Ketika Xiaoyan melihat penampilan yang cukup matang namun juga imut ini, hal itu membuatnya sangat terkejut. Yang kemudian Xiaoyan berkata, apakah Xian sebenarnya telah tumbuh besar? Ini benar-benar kacau. Sulit untuk membayangkan bahwa gadis kecil itu telah berevolusi menjadi gadis yang sangat menarik. Xian yang masih berada di dalam pilar cahaya meregangkan pinggangnya dengan cukup malas, dan dia memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sangat indah. Secara perlahan, Xian pun mulai membuka matanya, yang kemudian dia melihat ke arah Xiaoyan yang hingga detik ini cukup tercengang. Sebuah pikiran nakal tiba-tiba saja terlintas di dalam hati Xian. Dia pun segera memberikan tatapan mata yang menggoda ke arah Xiaoyan. Hal ini membuat tubuh dari Xiaoyan menggigil ketika melihat tatapan mata menggoda dari seorang Xian. Akhirnya, Xiaoyan hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun tubuh dari gadis ini sudah berubah menjadi tampak dewasa, namun karakternya masih anak-anak. Detik berikutnya Xiaoyan pun mengeluarkan jubah dari dalam cincin penyimpanan ketika dia akan menyerahkan pada Xian. Namun tiba-tiba saja tubuh dari Xian mulai bergetar dan sebuah cahaya hijau yang tidak biasa muncul dari dalam tubuhnya. Detik berikutnya, tubuh dari Xian mulai menyusut dengan cukup cepat. Hanya dalam beberapa detik saja, tubuh dari Xian yang tadinya merupakan sosok dari gadis muda kini telah kembali berubah menjadi sosok gadis kecil yang masih telanjang. Melihat perubahan ini,
Xiaoyan hanya bisa tertawa terbahak-bahak sambil menggelengkan kepalanya. Tampaknya naik ke peringkat 6 tidak membuat Xian bisa sepenuhnya menyelesaikan efek obat dari rumput transformasi tubuh. Xian pada saat ini juga cukup terkejut dengan perubahan tubuhnya yang sekali lagi berubah menjadi gadis bocil. Tatapan mata dari Xian segera menoleh pada Xiaoyan yang masih tertawa, dan tiba-tiba saja Xian pun segera melompat untuk memberikan terkaman pada Xiaoyan. Kedua tangannya berulang kali mencakar wajah dari Xiaoyan secara acak. Tangan dari Xiaoyan segera memeluk tubuh dari Xian yang telah menerkam dirinya. Xiaoyan bisa merasakan kulit yang sangat lembut. Hal itu membuat pikiran dari Xiaoyan menjadi tidak karuan. Detik berikutnya, Xiaoyan pun segera terbatuk dan dia buru-buru memberikan jubah berwarna hitam yang ada di tangannya pada tubuh Xian. Setelah itu, Xiaoyan dengan keras memukul kepala dari Xian sambil mengatakan, "Diamlah, jika tidak aku tidak akan membantumu untuk membuatkan pil transformasi tubuh di masa depan, dan aku akan terus membiarkanmu menjadi bocil seperti ini." Xian hanya bisa memegangi kepalanya yang dipukul oleh Xiaoyan. Dirinya melakukan hal ini sambil bergumam, "Rumput transformasi tubuh, sialan." Xiaoyan segera mencubit pipi imut dari Xian sambil berkata, "Penampilanmu ini tidak buruk dan aku cukup menyukainya." Mendengar ucapan dari Xiaoyan, tatapan mata dari Xian kini berubah menjadi sangat tajam yang kemudian dia berkata, "Cih, dasar bermuka dua, kau jelas menyukai sosok lain dari diriku. Jangan kira aku tidak menyadarinya." Kakak Cailin berkata bahwa semua laki-laki memiliki pemikiran seperti ini. Mendengar ucapan dari Xian itu, Xiaoyan dalam sekejap saja merasa cukup malu, dan dia kembali mencubit wajah dari Xian sebelum akhirnya buru-buru mengubah topik pembicaraan. Baiklah, karena kau sudah berhasil naik tingkat, mari kita tinggalkan tempat ini." Dan aku tidak tahu persis berapa lama kita telah tinggal, tapi aku pikir hal ini sudah cukup lama. Tatapan mata dari Xian menyapu seluruh lembah ini yang kemudian dia berkata, "Apakah kakak Cailin sudah pergi duluan?" Xiaoyan segera menganggukkan kepalanya, lalu dia mengatakan, "Benar, sesuatu sepertinya telah terjadi di suku manusia ular, dan Cailin harus kembali untuk menyelesaikan hal ini. Setelah kita berdua pergi dari tempat ini, maka kita bisa melakukan perjalanan ke tempat Cailin yang kemudian membantunya." Xian hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia tidak keberatan dengan hal ini. Hubungan dia dengan Cailin adalah sesuatu yang cukup baik dan sangat wajar jika Xiaoyan dan juga Xian kali ini pergi untuk membantu Cailin. Detik berikutnya, tubuh dari Xiaoyan dan juga Xian kini telah melompat ke udara. Mereka berdua mengangkat kepalanya, yang kemudian bisa melihat sebuah ruang yang cukup terdistorsi. Ketika melihat hal ini, Xian pun cukup terkejut, lalu mengatakan, "Sebenarnya ini adalah segel spasial, kan? Hanya seorang elit Douzong yang bisa melakukannya, dan kupikir ini seharusnya ditinggalkan oleh kakak Cailin." Xiaoyan pun melihat pada ruang yang terdistorsi itu, yang kemudian dia mengatakan, "Benar, dia seharusnya telah pergi dengan tergesa-gesa. Dan karena takut ada orang yang akan mengganggu kita, maka dari itu dia menempatkan segel spasial di atas lembah ini. Minggirlah sedikit, aku akan mematahkannya." Setelah mengatakan hal ini, Douqi di dalam tubuh Xiaoyan segera melonjak dengan liar. Segel spasial yang dibuat oleh Medusa itu adalah sesuatu yang sangat kuat. Jika Xiaoyan tidak naik tingkat di kelas Dao Huang, kemungkinan dia tidak akan pernah bisa memecahkan segel itu. Tiba-tiba saja Xian yang ada di samping dari Xiaoyan, dia segera mengatakan, "Yang kau tahu selama ini hanyalah bagaimana menggunakan kekerasan." Setelah berkata seperti ini, tubuh dari Xian mulai secara perlahan naik, dan cahaya ungu kini telah merembes keluar dari dalam tubuhnya. Ketika Xian melakukan kontak dengan ruang yang terdistorsi, hanya dalam waktu yang cukup singkat, tubuh dari Xian pun dengan sangat mudah menembus segel itu yang kemudian menghilang. Melihat hal ini, Xiaoyan benar-benar sangat terpana. Pada akhirnya, membuat Xiaoyan tertawa dengan getir sambil menggelengkan kepalanya, karena dia lupa bahwa sebenarnya Xian memiliki kekebalan
terhadap segel apapun, dan seolah-olah tidak akan pernah ada segel yang mampu menghalangi pergerakan dari tubuh Xian. Detik berikutnya tubuh dari Xian kembali nongol dari dalam ruang yang terdistorsi itu, yang kemudian dia mengulurkan tangannya ke arah Xiaoyan. Hal ini dia lakukan sambil mengatakan, "Pegang tanganku dan aku akan membawamu keluar." Xiaoyan segera tersenyum, lalu dia memegang tangan dari Xian. Sebuah cahaya ungu yang cukup samar kini telah menyebar dan melilit tubuh Xiaoyan dengan cepat. Yang selanjutnya, tubuh dari Xiaoyan dan juga Xian kini telah menghilang dari ruang yang terdistorsi. Setelah berada di luar lembah, Xiaoyan pun menarik nafas dalam-dalamnya, kemudian dia mengatakan, "Pada akhirnya kita keluar juga." Xian yang ada di samping Xiaoyan melihat pemandangan yang ada di sekelilingnya, dan secara diam-diam dirinya juga menghela nafas karena tidak menemukan binatang ajaib di sekitar tempat ini. Xian teringat dengan gelombang binatang yang cukup menakutkan yang telah dia dan juga Cailin bangkitkan di dalam pegunungan binatang buas saat itu, sebelum akhirnya Xian berubah menjadi kepompong. Bahkan Medusa pada saat itu hanya bisa membawa Xian melarikan diri di bawah gelombang binatang buas. Detik berikutnya, Xiaoyan mengeluarkan sepasang sayap api dari punggungnya. Dia pun menoleh pada Xian lalu mengatakan, "Ayo, kita harus segera pergi." Setelah berkata seperti ini, Xiaoyan pun buru-buru terbang menuju pintu keluar dari pegunungan. Sementara Xian segera mengikuti di belakang dari Xiaoyan. Mereka berdua telah berubah menjadi sinar cahaya yang melesat dengan cepat. Namun tiba-tiba saja tubuh dari Xiaoyan segera berhenti setelah terbang sekitar 3-5 menit. Sementara Xian yang ada di belakang Xiaoyan tidak bisa melakukan rem dadakan, yang kemudian dia menabrak punggung dari Xiaoyan. Xian hanya bisa menggosok dahinya sambil menggerutu. Lalu dia mengatakan, "Apa sebenarnya yang kau lakukan?" Xiaoyan hanya bisa menyipitkan mata, yang kemudian dia berkata secara perlahan, "Sepertinya tempat ini terlalu sepi, karena aku belum pernah mendengar satupun raungan dari binatang buas semenjak kita keluar dari lembah. Situasi seperti ini adalah sesuatu yang tidak normal di dalam pegunungan binatang ini." Mendengar ucapan dari Xiaoyan itu, sebenarnya Xian juga merasa ada yang tidak beres. Dia segera menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Benar, dan tempat ini juga tidak memiliki aura dari binatang buas. Sepertinya ada bau yang tidak biasa telah tersebar di udara." Xiaoyan pun cukup kaget dengan ucapan dari Xian. Dia pun kali ini segera mengangkat alisnya sambil menghendus dengan hidungnya. Ekspresi raut wajah Xiaoyan segera berubah, yang kemudian dia berkata dengan serius, "Jangan menghirup udara ini ke dalam tubuhmu, karena sebenarnya udara ini sudah bercampur dengan gas beracun." Xiaoyan pun segera berkata dalam hati, "Apa sebenarnya yang terjadi?" Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, berulang kali Xiaoyan merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Dia pun merenung sejenak sebelum akhirnya melambaikan tangan dan berkata dengan nada suara yang cukup serius, "Ayo kita pergi. Kita harus segera menuju ke kota Kingshan untuk melihat-lihat terlebih dahulu. Dalam situasi seperti ini, kita harus mencari tempat di mana ada orang supaya bisa mendapatkan informasi." Xian menganggukkan kepalanya, lalu dia berkata pada Xiaoyan, "Apakah sebenarnya gas beracun ini dilepaskan oleh orang itu?" Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya, lalu dia mengatakan, "Seharusnya bukan dia. Gas beracun ini tidak dianggap kuat dan ada perbedaan jika dibandingkan dengannya. Dan perbedaan racun ini seperti langit dan bumi. Namun aku tidak tahu kenapa ada banyak gas beracun yang telah menyebar." Xiaoyan pun tidak ingin berpikir lebih lanjut tentang hal ini. Dia kembali mengeluarkan sayap di punggungnya, yang kemudian mengepak bersama dengan Xian. Kali ini melesat dengan cepat menuju kota Kingshan. Cerita kemudian berpindah ke kota Kingshan yang pada saat ini terlihat sangat sepi. Jarang ada manusia yang berjalan-jalan di dalam kota ini. Selanjutnya, ada sosok-sosok massa hitam yang telah menjaga kota ini. Dan mereka sekarang telah bercakap-cakap. Sialan, bagaimana pengguna racun ini bisa memasuki area tengah dari kekaisaran? Apakah bagian depan tidak memiliki garis pertahanan dari aliansi Yan dan juga keluarga kekaisaran?
tiga kerajaan besar telah bergandengan tangan untuk menyerang kekaisaran Jiama. Terlepas dari seberapa kuat aliansi Yan, ada batas tenaga mereka. Bagaimana mereka bisa menjaga setiap posisi? 10 jabingan itu kemungkinan telah menyelinap masuk melalui celah yang kecil. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Melihat lencana yang ada di dada orang-orang itu, sepertinya ada Master Racun bintang 4. Selain ahli di kelas Douang, siapa yang bisa menangani ahli racun tingkat ini? Kota Kingshan kita saat ini hanya memiliki pimpinan yang merupakan bintang ke-8 tingkat Dowling, dan yang lainnya kebanyakan berada di kelas Doushi ataupun Dadoushi. Jika Master Racun bintang 4 itu menyebarkan kabut beracun sekali lagi, kemungkinan banyak orang yang hadir akan segera diracuni dan jatuh pingsan. Sialan, jika itu benar-benar terjadi, maka kita akan bertarung habis-habisan dengan mereka. Di kelompok kita sendiri memiliki banyak orang. Apa yang perlu kita takutkan pada 10 orang seperti mereka? Apakah mereka masih bersungguh-sungguh berharap bahwa kita akan membuka gerbang kita sendiri? Bukannya kau tidak menyadari betapa menakutkannya seorang ahli racun? Mereka berspesialisasi di dalam pertarungan melawan kelompok sendiri. Jika itu bukan situasi di mana pihak lain menekan mereka dengan kekuatan yang absolut, maka tidak akan pernah mudah untuk bisa membunuh orang-orang seperti ini. Percakapan ini sebenarnya dilakukan oleh sekelompok tentara bayaran yang pada saat itu telah diselamatkan di dalam sebuah pertempuran yang sangat berdarah. Pria paruh baya yang menjadi pimpinan dari tentara bayaran ini merupakan orang dari tentara bayaran pertempuran berdarah Yanceng. Di sampingnya ada 2 wajah yang cukup familiar, yaitu Paman Kagang dan juga Ling Er. Pada saat ini, tatapan mata mereka semuanya melihat pada 10 sosok manusia yang ada di luar dinding. Hal itu membuat wajah mereka menjadi cukup jelek. Tidak lama kemudian Ling Er pun berkata dengan nada suara yang cukup cemas, "Paman kedua, apa yang harus kita lakukan? Bukan sebuah solusi untuk terus menjaga dengan cara seperti ini." Dikabarkan bahwa ada cukup banyak ahli beracun telah melakukan penyelinapan ke pegunungan binatang ajaib, dan baru-baru ini ada laporan tentang kota-kota kecil yang telah dibasuh dengan darah. Metode kejam seperti ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki pikiran. Ekspresi raut wajah Yanceng ini telah berubah menjadi suram. Lalu dia mengatakan, "Apalagi yang bisa kita lakukan selain mempertahankan tempat ini sampai kita mati? Apakah kau tidak bisa melihat bahwa mereka memiliki seorang master racun tingkat 4 dan seorang ahli racun di tingkat ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita lawan? Hari ini, jika pihak lain memiliki seseorang ahli yang bisa menembus tembok tinggi ini, kemungkinan mereka sudah melakukan penyerangan dan kita akan segera dibantai oleh mereka. Sekarang yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu. Dan tempat ini adalah interior dari Kekaisaran Jiama. Selama kita bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu, kemungkinan akan ada ahli dari aliansi Yan yang akan segera datang untuk menyelamatkan kita." Mendengar hal ini, Ling Er hanya bisa tertawa dengan pahit di dalam hatinya, yang kemudian secara diam-diam menghela nafas yang panjang sambil mengatakan, "Pada saat ini, sebagian besar ahli dari aliansi Yan telah ditunda oleh para ahli dari 3 kerajaan besar, di mana mereka akan memiliki kekuatan berlebih untuk membantu kita di tempat ini." Tiba-tiba saja, 10 sosok manusia berjubah abu-abu itu mulai menunjukkan beberapa aktivitas. Seorang lelaki tua yang menggunakan lencana kelabang beracun dengan 4 garis warna-warni di dadanya secara perlahan maju ke depan. Tatapan matanya melirik pada dinding, yang kemudian dia mengeluarkan suara yang cukup mengerikan. Detik berikutnya, orang ini pun segera berteriak, "Kita akan memberi kalian semua waktu 10 menit untuk memutuskan apakah kalian akan membuka pintu gerbang ini atau diriku akan melepaskan kabut beracun dan membiarkan semua orang yang ada di dalam kota kecilmu ini mati akibat tindakan bodohmu." Setelah berkata seperti ini, pria tua berjubah abu-abu secara perlahan menutup matanya, dan dia benar-benar tidak peduli dengan keributan macam apa yang telah terjadi di dalam tembok kota.
Waktu pun secara perlahan telah berlalu, hingga pada akhirnya 10 menit telah berjalan, dan pria berjubah abu-abu kini membuka matanya. Dia pun segera tersenyum, dan sekali lagi mengatakan, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa tembok kota ini mampu melindungi kalian semua? Sebuah cahaya hijau yang tidak biasa kini telah muncul, yang kemudian patwa itu pun melambaikan lengan bajunya. Kabut beracun yang sangat lebat akhirnya telah menyebar. Sementara para individu berjubah abu-abu yang ada di belakang, mereka juga langsung berteriak dengan keras, yang akhirnya mereka pun melambaikan kedua tangan, mengeluarkan sebuah angin yang cukup liar, dan hal ini langsung menyebarkan kabut beracun yang berwarna hijau ke atas tembok kota. Ketika melihat hal ini, ekspresi di raut wajah Yan Cheng segera berubah drastis, yang kemudian dia berteriak, gunakan doki untuk menutupi tubuh kalian, dan jangan sampai kalian bernafas. Tentara bayaran yang ada di dinding-dinding kota kini buru-buru mengeluarkan doki dari dalam tubuh mereka setelah mendengar teriakan keras dari Yan Cheng, yang kemudian tubuh mereka pun terbungkus oleh kekuatan doki ini. Pada saat melihat hal ini, patwa berjubah abu-abu segera tertawa dengan dingin. Kalian benar-benar ingin memblokir racun ular hijau milikku hanya dengan kekuatan tentara bayaran yang biasa-biasa saja seperti ini. Setelah patwa berjubah abu-abu berkata seperti ini, orang-orang yang ada di belakangnya segera menciptakan gelombang angin liar yang terus-menerus meniup kabut beracun. Pada akhirnya, kabut beracun ini pun mulai naik ke udara secara bertahap dan telah mencapai ketinggian dari tembok kota. Dalam sekejap saja, hal ini telah membungkus banyak tentara bayaran, dan kali ini banyak tentara bayaran yang mulai melemah. Mereka pun mulai merasakan pusing di dalam kepalanya, hingga pada akhirnya tentara bayaran ini benar-benar terjatuh dan tidak sadarkan diri. Raut wajah dari Yan Cheng segera berubah menjadi sangat jelek. Dia hanya bisa mengatupkan gigi lalu mengatakan, sialan, kita semuanya harus keluar dan bertarung dengan para jabingan ini. Saudara-saudaraku, ikuti diriku dan serang mereka. Mendengar ucapan dari Yan Cheng itu, Ling Er hanya bisa membuka mulutnya. Dia berpikir bahwa dia melakukan pertarungan pasti akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Namun jika tidak bertarung, maka mereka pada akhirnya juga akan berakhir dengan kematian akibat racun ini. Sementara wajah para anggota tentara bayaran sekarang juga telah bergetar setelah mendengar suara dari Yan Cheng. Namun pada akhirnya mereka semuanya pun menganggukkan kepalanya, kemudian mengencangkan cengkraman tangan pada pedang yang ada di tangan mereka. Pria tua berjubah abu-abu yang melihat keributan ini, kekejaman di dalam tatapan matanya telah berubah menjadi lebih padat karena dirinya akan segera membantai orang-orang dari tentara bayaran itu. Detik berikutnya, gelombang kabut berwarna hijau yang lainnya telah disebarkan dari dalam tubuh patwa abu-abu. Banyak tentara bayaran pada saat ini berencana untuk turun dan mempertaruhkan hidup mereka. Mereka tidak memiliki ketakutan sedikit pun, meskipun mereka tahu bahwa tindakan ini mencari kematian. Namun tiba-tiba saja suhu udara yang ada di langit telah berubah menjadi sangat panas ketika semua orang bersiap untuk turun dari dinding kota. Kabut beracun berwarna hijau dalam sekejap saja juga langsung menghilang dan kali ini telah tersebar. Adegan ini membuat kedua belah pihak menjadi sangat terkejut. Mereka pun pada akhirnya saling berpandangan dengan raut wajah yang cukup bingung. Dua sosok manusia pada saat ini telah datang dari arah pegunungan binatang buas. Dalam sekejap saja, mereka sebenarnya telah muncul di atas langit kota kecil ini. Akhirnya, membuat banyak orang segera berkata, sebenarnya itu adalah ahli doang. Karena sebenarnya yang telah datang ini adalah Xiaoyan dan juga Xian. Tatapan mata dari Yan Cheng tiba-tiba saja menunjukkan sebuah keterkejutan. Begitu juga dengan Ling Er yang ada di sampingnya. Hal ini membuat Ling Er segera bergumam, sebenarnya itu adalah kakak Xiaoyan. Sementara Yan Cheng yang juga terkejut, dia langsung mengatakan, hah? Kepala Xiaoyan? Tubuhnya tiba-tiba saja berdiri dan dia berteriak dengan kegirangan.
Sementara tentara bayaran yang ada di tempat ini, ketika mendengar teriakan dari Yancheng, mereka mengetahui yang datang sebenarnya bukan musuh, namun adalah rekan. Hal itu membuat mereka bisa bernafas dengan lega. Sementara ekspresi Patua berjubah abu-abu yang ada di bawah sana telah berubah menjadi sangat jelek, karena dia mengetahui sebenarnya orang yang telah datang merupakan ahli dari Kekaisaran Jiama. Sebuah pemikiran telah melintas di dalam benaknya, dan tubuh dari Patua itu kini telah berubah menjadi kabut hijau yang kemudian bergegas untuk masuk ke dalam hutan. 10 orang yang ada di belakangnya juga langsung mengikuti. Tatapan mata dari Xiaoyan kini telah berubah menjadi menajam ketika melihat sosok-sosok itu sebenarnya memilih untuk kabur. Tiba-tiba saja sebuah api yang tidak terlihat kini telah muncul di ujung jari dari Xiaoyan. Detik berikutnya Xiaoyan pun menembakkan api-api ini. Sebuah fluktuasi pada akhirnya muncul, dan sosok-sosok berjubah abu-abu yang tadinya memasuki ke dalam hutan tiba-tiba saja bergetar. Tubuh mereka pun berubah menjadi tumpukan abu hitam. Banyak orang yang ada di atas dinding, mereka benar-benar terkejut dengan adegan seperti itu. Bagaimanapun juga, Xiaoyan sekarang telah menunjukkan taktik yang sangat kejam dengan membunuh 10 orang hanya dalam waktu yang singkat. Tidak lama kemudian, Xiaoyan pun mengeluarkan beberapa pil obat dan dia melemparkannya pada tentara bayaran ini. Sebuah gumpalan api hijau dengan cepat melilit tubuh dari para tentara bayaran. Sebuah aroma pil yang cukup pekat kini juga telah menyebar dari dalamnya. Banyak tentara bayaran yang pada akhirnya tersadar dari kabut beracun, dan mereka secara perlahan mulai bangun sambil mengeluarkan suara terbatuk. Tidak lama kemudian, Xiaoyan pun berjalan menuju tempat dari Yancheng dan juga yang lainnya. Yang kemudian, Xiaoyan segera bertanya apa sebenarnya yang telah terjadi. Yancheng pada saat ini sangat tercengang setelah mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Peristiwa besar telah terjadi di dalam kekaisaran, tapi Xiaoyan sebenarnya tidak menyadari tentang hal ini. Melihat keterkejutan di raut wajah dari Yancheng, Xiaoyan pun buru-buru menjelaskan, aku telah berada di pengasingan untuk jangka waktu tertentu. Pada akhirnya Yancheng mengerti setelah mendengar ucapan dari Xiaoyan. Dia pun hanya bisa tertawa dengan getir. Yang kemudian Yancheng mengatakan tidak terduga bahwa kepala Xiao telah melakukan retreat selama setahun. Dan dalam jangka waktu ini suasananya telah menjadi cukup kacau, dan ada sebuah pergolakan yang sangat besar di dalam sejarah Kekaisaran Jiama. Xiaoyan hanya bisa dengan lembut menghela nafas. Kemudian dia mengatakan, ternyata diriku telah melakukan retreat selama setahunnya. Lalu apa yang terjadi di dalam Kekaisaran? Orang-orang yang telah muncul itu seharusnya mereka adalah para ahli racun. Pekerjaan seperti itu seharusnya adalah sesuatu yang cukup langka di Kekaisaran Jiama. Namun kenapa begitu banyak dari mereka yang muncul secara bersamaan? Ling Er pun yang ada di samping secara diam-diam menyela. Itu karena mereka bukan orang-orang dari Kekaisaran Jiama. Sementara Yancheng hanya bisa menarik nafas lalu mengatakan, mereka adalah para ahli racun dari Kekaisaran Juyun. Tidak lama setelah kepala Xiao menyelamatkan tentara bayaran pertempuran berdarah kita saat itu, ada berita bahwa Kekaisaran Juyun akan melakukan penyerangan terhadap Kekaisaran Jiama kita. Setelah itu, terjadi peningkatan jumlah konflik di kota perbatasan. Awalnya masih baik-baik saja, dan itu hanya pertarungan antara tentara kedua negara. Masing-masing pihak memiliki kemenangan dan juga kerugian mereka sendiri dengan sedikit kemajuan. Namun, setelah kebuntuan ini berlanjut selama 1 bulan, sejumlah besar ahli racun tiba-tiba saja muncul di dalam militer dari Kekaisaran Juyun. Di bawah ancaman dari mereka, Kekaisaran Jiama segera kehilangan cukup banyak benteng di perbatasan. Sama seperti eselon atas dari keluarga Kekaisaran, mereka telah menjadi marah tentang adanya berita bahwa sekte racun dari Kekaisaran Juyun di dalam pertempuran yang telah menyebar. Mendengar penjelasan dari Yancheng itu, Xiaoyan hanya bisa mengangkat alisnya lalu mengatakan, sekte racun. Sementara Yancheng kini buru-buru kembali menjelaskan, sekte racun ini baru saja didirikan di dalam Kekaisaran Juyun. Namun, kekuatan mereka luar biasa menakutkan.
hanya dalam waktu 5 tahun. Hal itu benar-benar menghancurkan semua sekte dan juga faksi di dalam Kekaisaran Juyun dan sekte racun ini. Mereka menjadi satu-satunya penguasa atas Kekaisaran Juyun. Selain itu, dikabarkan bahkan ada keluarga Kekaisaran Juyun secara diam-diam dikendalikan oleh mereka. Dan orang yang lebih banyak berbicara adalah pemimpin dari sekte racun ini daripada kaisar dari keluarga kekaisaran. Mendengar hal ini, Xiaoyan pun secara perlahan bertanya, seperti apa kekuatan dari pemimpin sekte racun ini? Yang Cheng hanya bisa tertawa dengan pahit. Ketakutan pun melintas di dalam tatapan matanya, yang kemudian dia mengatakan, ada desas-desus bahwa setidaknya dia adalah orang yang berada di tahap Douzong. Karena sekte racun berpartisipasi di dalam pertempuran Aliansi Yan yang telah menjadi faksi terkuat di Kekaisaran Jiama, secara alami tidak bisa berdiri. Dan mereka juga tidak melakukan apapun. Oleh karenanya, pertarungan di mana dua faksi besar bertukar pukulan kembali terjadi. Selama pertempuran besar setengah tahun yang lalu, pemimpin sekte misterius dari sekte racun itu muncul dalam sekali. Dan di dalam pertempuran ini, Kaisar Es Hai Bodong, serta senior tua Jialau, dan juga binatang ajaib yang sangat besar, yang kekuatannya berada di kelas Dou Huang, bisa dikalahkan di tangan pimpinan sekte racun ini. Meskipun mereka bertiga telah bergandengan tangan. Mendengar penjelasan ini, Xiaoyan pun cukup terkejut. Dia tidak pernah bisa menyangka bahwa sebenarnya Pak Tua Hai Bodong bukan tandingan dari pimpinan sekte racun. Tampaknya mereka adalah pihak yang benar-benar kuat. Xiaoyan pun melambaikan tangan dan dia berkata, lanjutkan informasinya. Yan Cheng pun saat ini kembali mengatakan, sama seperti Kaisar S dan juga dua lainnya yang dalam bahaya, Ratu Medusa dari ras manusia ular tiba-tiba saja muncul dan dia terlibat di dalam pertempuran besar dengan pemimpin sekte racun ini, yang pada akhirnya kedua belah pihak kesulitan untuk menentukan pemenang. Pemimpin dari sekte racun pada akhirnya mengundurkan diri. Barulah saat itu Aliansi Yan menghindari bencana yang besar ini dengan bantuan dari Ratu Medusa. Akhirnya Aliansi Yan kembali berdiri dan kali ini telah membentuk aliansi dengan ras manusia ular. Mereka pada akhirnya mulai membalas perbuatan dari sekte racun ini. Xiaoyan pun cukup terkejut lalu dia mengatakan, hah? Sebenarnya ras manusia ular juga ikut campur? Yan Cheng pun menganggukkan kepalanya dan dia menjawab perkataan dari Xiaoyan. Benar, hal ini karena Kekaisaran Juyun awalnya menempatkan tujuan pada ras manusia ular ini. Pertempuran besar itu telah menyebabkan ras manusia ular menderita kerugian yang besar. Jika Ratu Medusa pada saat itu tidak bergegas kembali, kemungkinan seluruh ras manusia ular akan disingkirkan. Tatapan mata dari Xiaoyan berkedip, lalu dia bergumam, jadi itu alasan kenapa tiba-tiba Cailin meninggalkan lembah itu. Selanjutnya Yan Cheng kembali mengatakan, karena musuh semua orang adalah sekte racun dari Kekaisaran Juyun, mereka secara alami bisa bergandengan tangan. Meskipun masih ada beberapa konflik selama periode waktu ini, namun hal itu benar-benar telah menghilang setelah Jialau dari keluarga kekaisaran membuka mulutnya dan dia berjanji akan memberikan ras manusia ular sebidang tanah untuk berkembang biak dan juga bertahan hidup jika mereka menang di dalam pertempuran besar ini. Xiaoyan pada akhirnya tersenyum, lalu dia bertanya, dengan bantuan dari Medusa dan juga ras manusia ular, kemungkinan Kekaisaran Juyun pasti akan mengalami penderitaan yang besar. Yan Cheng hanya bisa tersenyum pahit, lalu dia menghela nafas dan berkata, jika hal-hal berkembang secara normal, seharusnya memang itu yang akan terjadi. Namun, tidak lama setelah ras manusia ular mengumumkan aliansinya dengan Kekaisaran Jiama ini, Kekaisaran Juyun mengajak dua kekaisaran besar yang lainnya untuk melawan Kekaisaran Jiama. Dan aliansi dari tiga kerajaan ini mengakibatkan kekuatan mereka melonjak dengan pesat. Hal itulah yang membuat tekanan besar pada aliansi Yan dan juga ras manusia ular. Xiaoyan pun benar-benar terkejut. Dia mengerutkan keningnya lalu mengatakan, apa? Dua kerajaan besar juga ikut bergabung?
Apakah itu adalah kekaisaran Luoyan dan juga kekaisaran Mulan? Ekspresi di raut wajah Yan Zheng ini segera berubah ketika dia mengatakan, benar, kedua kerajaan ini tidak lebih lemah daripada kekaisaran Jiama. Mereka bahkan bisa dikatakan sedikit lebih kuat daripada kekaisaran Jiama ini. Kedua kekaisaran besar ini juga memiliki dua makhluk besar yang tidak jauh lebih lemah daripada sekte racun di dalamnya, karena mereka memiliki sekte angsa emas dan juga lembah Mulan. Xiaoyan pun segera bergumam dengan lirih. Sekte angsa emas, lembah Mulan. Sepertinya nama itu tidak asing. Dalam waktu yang cukup singkat raut wajah Yan Zheng berubah menjadi memerah dan dia kembali berkata, sekte angsa emas adalah faksi yang sangat kuat di dalam kekaisaran Luoyan. Pemimpin sekte itu adalah Yan Luotian yang juga merupakan elit Douzong. Meskipun dirinya hanya pada tahap awal kelas Douzong. Sementara lembah Mulan milik dari kekaisaran Mulan. Meskipun mereka tidak memiliki ahli tingkat Douzong, namun mereka memiliki metode penggabungan energi Qi yang cukup unik. Dan orang-orang dari Mulan ini menyebutnya keterampilan 3 binatang buas. Ada 3 sesepuh yang mempraktekkan metode Qi ini di dalam lembah Mulan. Meskipun kekuatan individu mereka hanya berada di puncak kelas Douhuang, setelah mereka bertiga mengaktifkan teknik 3 binatang buas, di saat yang sama mereka akan mampu melakukan perlawanan, bahkan ketika melakukan pertarungan melawan seseorang di tingkat Douzong. Jika seseorang berbicara tentang kekuatan mereka, maka hal itu tidak lebih lemah dari pimpinan sekte Yan Luotian. Mendengar penjelasan ini, raut wajah dari Xiaoyan berubah menjadi sangat serius, karena ini adalah masalah yang besar yang sedang dihadapi kekaisaran Jiama dan juga aliansi Yannya. 3 elit Douzong barisan seperti ini bahkan membuat Medusa mustahil bisa memblokirnya seorang diri. Sungguh sesuatu yang tidak terduga. Hanya dalam waktu 1 tahun melakukan retreat, kekaisaran Jiama telah menjadi sangat kacau seperti ini. Detik berikutnya Yan Zheng kembali mengatakan, awalnya kekaisaran Jiama tidak akan mampu menanggung situasi seperti itu, bahkan dengan dukungan dari aliansi Yan. Namun, untungnya bagian dalam dari 3 aliansi kekaisaran besar juga telah terbagi. Meskipun 3 sekte besar memiliki ahli yang bisa bersaing dengan tingkat Douzong, namun tidak satupun dari mereka yang bersedia menjadi garda depan yang kemudian bertukar pukulan dengan Ratu Medusa. Karena sebenarnya baik Yan Luotian dari sekte angsa emas maupun 3 tetua dari lembah Mulan bukan tandingan 1 lawan 1 ketika melawan Ratu Medusa. Selain itu, mereka semuanya juga cukup khawatir bahwa sekutu mereka akan secara diam-diam melakukan pengkhianatan dari belakang. Oleh karenanya, mereka terus menunda masalah hingga hari ini. Yang mereka lakukan hanyalah mengirimkan para ahli dari sekte mereka sebagai bentuk gangguan seperti ini. Para ahli racun yang telah kita lihat sebelumnya adalah anggota dari sekte racun yang telah menyelinap masuk ke dalam tempat ini. Namun, menjadi sesuatu yang cukup aneh karena begitu banyak dari mereka menyelinap masuk secara sekaligus. Jika kita berbicara tentang garis pertahanan, di depan sana ada banyak ahli dari aliansi Yan yang telah berpatroli, dan hal itu kemungkinan akan sangat sulit untuk ditembus. Dengan situasi saat ini, kita semuanya hanya bisa berharap bahwa aliansi Yan dan juga ras manusia ular bisa menghentikan mereka sepenuhnya. Jika tidak, maka kita akan benar-benar dihadapkan pada kerusakan kekaisaran ini. Kita semuanya lahir di dalam Jiama dan juga dibesarkan di dalam Jiama, dan kita semua tidak ingin menjadi orang yang putus asa yang harus meninggalkan tanah air ini. Mendengar ucapan dari Yan Zheng, Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dengan pelan. Selanjutnya, dia pun menepuk punggung dari Yan Zheng sambil berkata, tenanglah, aliansi yang tidak akan terjatuh. Siapapun yang akan membuatnya runtuh harus melangkahi mayatku. Dan aku saat ini benar-benar berpikir bahwa diriku ini adalah ketua aliansi yang tidak bertanggung jawab, karena aku telah gagal berpartisipasi di dalam masalah sebesar ini. Yan Zheng hanya bisa menggosok matanya yang telah memerah
Dia pun tertawa lalu mengatakan, orang-orang dari aliansi Yan dan juga kita semuanya adalah orang yang berasal dari kekaisaran Jiama. Dan kita semua telah menunggu kepulanganmu. Kamu sekarang adalah penyelamat dari semua orang di dalam kekaisaran Jiama. Jika kepala suku ingin menuju garis depan, maka kau bisa bergegas menuju benteng Gunung Hitam Timur. Pertempuran di sana adalah yang paling intens. Sebagian besar ahli dari aliansi Yan dan juga ras manusia ular juga ada di sana. Mendengar hal ini, Xiaoyan hanya bisa tersenyum. Yang kemudian dia berkata, jika itu masalahnya, maka aku tidak akan tinggal lebih lama lagi di dalam tempat ini. Tatapan mata Xiaoyan segera melihat ke arah timur. Yang kemudian dia menangkupkan kedua tangan ke arah Yan Cheng. Sayap api hijau kini segera muncul di punggung dari Xiaoyan. Yang kemudian dia kali ini mengatakan, semuanya, tunggulah aku, Xiaoyan telah kembali. Setelah bergumam seperti ini di dalam hatinya, Xiaoyan pun segera mengepakkan sayap api di punggungnya dan dia berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah timur. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Xiaoyan akan benar-benar menghentikan peperangan yang berada di benteng Gunung Hitam Timur? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop.